Nah, ada beberapa teori ya yang coba kita lihat implikasi dari pemikiran-pemikiran ataupun landasan paradigma yang dikemukakan oleh Hidayat Atmaja tadi. Nah, di teori nilai konsumsi misalnya, untuk menjelaskan ini, nah beliau mencoba memasukkan nilai dalam dimensi yang objektif ya. Nah, ini beliau sebut istilahnya dengan objektifikasi nilai ataupun ritualisasi nilai. Jadi nilai-nilai ini, nilai-nilai agama tadi itu bisa masuk ke dalam perilaku manusia ekonomi. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan menggali kembali nilai tadi, kemudian nilai itu kita proyeksikan di dunia nyata. Jadi proyeksi nilai yang bersumber dari alam spiritual di dunia nyata. Dan inilah maksud Al-Quran itu. Ya, Al-Quran itu memberikan kita panduan-panduan etika. Nah, Al-Quran akan menjadi sesuatu yang tidak berharga kalau kita tidak memanifestasikannya di dalam dunia nyata. Nah, ya. Jadi ilmu ekonomi Islam ini mencoba memahami idealisme Al-Quran tadi dan coba kita terapkan di dalam dunia nyata. Termasuk ini harus disimbolkan di dalam rumus-rumus dan model-model matematika. Nah, ini yang selama ini juga hilang di dalam khazanah penulisan ilmu ekonomi Islam kontemporer. Ya. Nah, kita kurang serius ataupun kurang kerja, ya, kurang menumpukan perhatian ya, untuk bagaimana kita bisa membawa nilai-nilai Al-Quran tadi ke dalam model-model matematika ini. Oke, berikutnya beliau mengkritik Homo economicus ya. Nah, ini juga beliau sampaikan. Ya, kenapa? Karena Homo economicus ini sudah dipenjara di dalam nilai-nilai hedonisme dan utilitarianisme, di mana kepuasan konsumtif dibatasi dalam sensasi material dan sensasi jasmani. Implikasinya apa? Tiadanya eksistensi kesejahteraan sosial dan dorongan moral dalam kalkulasi Homo economicus. Nah, ini penyakit yang ada di dalam teori-teori ekonomi Barat ya, termasuk dalam konsepsi mereka tentang siapa itu manusia ekonomi. Nah, ya, jadi ini sudah bisa kita rasakan sekarang, manusia cenderung bersifat selfish, ya, mementingkan kepentingan pribadi, sehingga kesejahteraan sosial itu dianggap sesuatu yang berlawanan. Dan tidak ada dorongan dari individu-individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan moral. Kenapa? Karena kalkulasi itu sejak dari awal tidak dimasukkan. Nah, seharusnya ekonomi Islam ini mengajarkan kita dalam kerangka yang lebih luas, ya, sehingga manusia ekonomi kita berbeda dengan manusia ekonomi konvensional. Nah, di sini ada dua tawaran dari Hidayat Atmaja. Nah, ketika beliau istilahkan dengan tujuan kita berkonsumsi, nah itu tujuannya adalah kepuasan kreatif. Ya. Orientasinya adalah orientasi agamawi dalam model manusia ekonomi. Nah, jadi di sini bedanya antara manusia ekonomi Islam dengan manusia ekonomi konvensional. Oke, baik Pak Adi, berikutnya. Ya, nah ini gagasan beliau tentang uang. Ya. Beliau merefleksikan kembali sejalan dengan teori konsumsi tadi. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan uang? Nah, uang ini adalah bagi Hidayat Atmaja itu sertifikat kreasi yang dijadikan alat tukar yang sah melalui undang-undang. Nah, jadi uang ini bukan sekedar menggambarkan nilai. Nah, tetapi itu adalah sertifikat kreasi, menggambarkan kreativitas yang dilakukan. Jadi sertifikat kreasi ini di backup oleh jaminan kreasi. Emas dan dolar bukan jaminan kreasi, tetapi kreatif manusia yang menjamin nilai uang. Jadi di atas lembaran uang 100.000 misalnya, nah itu ada kreasi 100.000 yang kita nilai 100.000. Nah, jadi yang menjamin nilai uang ini bukan emas dan perak, ataupun bukan dolar, tetapi kreativitas ataupun produktivitas manusianya. Nah, statement ini sebenarnya sama dengan statement yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun pernah bertanya, kekayaan sebuah negara itu, kata Ibnu Khaldun ya, itu bukan pada simpanan dolar, simpanan emas ya, tetapi pada manusianya. Nah, pada manusianya ya. Kenapa? Karena Anda boleh saja memiliki cadangan emas yang banyak,
Nah, itu akan habis keluar kalau manusia Anda tidak kreatif, manusianya tidak produktif. Jadi Anda cenderung mengeluarkan emas yang ada pada Anda untuk membayar kreasi-kreasi orang lain. Nah, jadi sertifikat kreasi diberikan atas nilai kreasi dari usaha yang diberikan. Contoh, saya membeli baju 100.000, itu artinya saya ikhlas memberikan jasa senilai 100.000 atas jasa kreasi si pembuat baju. Jadi yang bisa memastikan bahwa nilai uang kita itu stabil selama kita manusia ini kreatif dan produktif. Oke, mungkin demikian ya. Jadi berikutnya, saya pikir sudah bisa ataupun sudah ada gambaran ya terkait dengan gagasan-gagasan yang coba dibawa oleh Hidayat Nata'atmaja ya. Dan mungkin ini bisa menjadi pemantik awal bagi kita untuk membaca tulisan-tulisan beliau yang lain. Karena memang buku beliau sangat banyak, ada puluhan buku, dan semuanya itu menarik ya. Tapi memang tulisan beliau ini filosofis ya, jadi mungkin tidak semua orang bisa langsung memahami apa yang beliau tulis. Jadi perlu ada forum-forum berikutnya untuk mengkaji apa yang beliau sampaikan dan mungkin bisa kita sampaikan dengan bahasa-bahasa yang lebih mudah. Mungkin demikian Pak Adi ya. Terima kasih. Silakan mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya ataupun ingin mengelaborasi lebih lanjut ya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Pak Hidayat Nata'atmaja. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.